Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Pernahkah kamu bertanya dalam hati, kenapa aku merasa berbeda? Kenapa aku tidak punya teman yang benar-benar mengerti aku? Kamu bukan satu-satunya. Banyak jiwa-jiwa terpilih di dunia ini yang mengalami kesepian bukan karena tidak layak dicintai, tapi karena mereka sedang dipanggil untuk bangun. Kesendirian yang kamu alami, kehilangan koneksi lama, keresahan batin yang sulit dijelaskan, bukan kutukan, tapi panggilan. Panggilan dari dalam jiwamu, panggilan dari semesta, panggilan dari Tuhan. Kamu tidak sedang tersesat. Kamu sedang dibimbing ke jalan yang belum pernah kamu tempuh sebelumnya. Dan jalan itu seringkali dimulai dari sepi, karena kebangkitan spiritual tidak selalu hadir dalam bentuk cahaya dan keajaiban. Kadang, ia datang dalam bentuk kehilangan, keheningan, dan keterasingan. Tapi justru dari ruang-ruang itulah, dirimu yang sejati mulai lahir kembali. Kita akan menyelami tanda-tanda halus namun dalam, yang mungkin selama ini kamu anggap sebagai kesalahan. Padahal itu adalah petunjuk bahwa kamu sedang naik kelas, bahwa kamu sedang dibangunkan. Dan satu hal yang perlu kamu ingat, jika kamu mendengarkan ini sekarang, itu bukan kebetulan, karena jiwa-jiwa yang menemukan pesan ini adalah mereka yang sudah siap. Tanda pertama, kamu tidak tertarik lagi pada obrolan ringan. Dulu, kamu bisa tertawa bersama mereka, membicarakan hal-hal ringan yang sebenarnya tidak terlalu kamu pedulikan. Kamu bisa mengalir dalam obrolan panjang tentang tren terbaru, drama artis, atau apa yang sedang viral di media sosial. Tapi sekarang, kamu merasa seperti tubuhmu hadir, tapi jiwamu tidak ikut duduk di situ. Obrolan tanpa makna kini terasa seperti beban, bukan karena kamu angkuh, tapi karena kamu mulai haus akan sesuatu yang lebih dalam. Kamu ingin percakapan yang bisa mengguncang jiwa, yang bisa membuatmu berpikir dan merasa, yang bukan sekadar mengisi waktu, tapi menyentuh nurani. Kamu ingin bicara tentang luka yang sedang kamu sembuhkan, tentang momen spiritual yang kamu alami diam-diam, tentang bagaimana kamu mulai mempertanyakan arah hidupmu, dan bagaimana kamu belajar berdamai dengan masa lalu. Tapi ketika kamu mencoba membuka diri, banyak orang hanya tertawa, mengalihkan, atau merasa tidak nyaman. Dan di situ kamu mulai sadar, tidak semua orang siap menyelami kedalamanmu. Kamu mulai memilih diam, bukan karena kamu tidak punya cerita, tapi karena kamu tahu, tidak semua telinga siap mendengarkan. Ini adalah tanda bahwa jiwamu sedang berubah frekuensi. Kamu tidak lagi tertarik untuk hanya nyambung secara sosial. Kamu ingin terhubung secara batin. Kesendirian bukan lagi hal yang kamu takuti, karena dalam diam itulah kamu menemukan percakapan yang paling jujur dengan dirimu sendiri, dengan semesta, dengan Tuhan. Kamu mulai menyadari bahwa keheningan bisa lebih bermakna daripada 1000 kata tanpa isi, bahwa satu kalimat penuh kejujuran jauh lebih menyembuhkan daripada jam-jam basa-basi yang melelahkan. Dan jika sekarang kamu merasa terasing, percayalah, kamu tidak sendiri. Banyak jiwa di luar sana yang merasakan hal yang sama. Diam-diam, mereka juga lelah dengan kepalsuan, lelah dengan obrolan yang tak memberi cahaya. Kamu sedang berubah, dan perubahan itu, walau sunyi, adalah bentuk pertumbuhan yang agung. Karena hanya jiwa yang terbangun yang mulai mencari kedalaman, sementara dunia masih sibuk dengan permukaan. Jadi jika kamu lebih memilih keheningan daripada keramaian, lebih memilih satu pertemuan yang jujur daripada 10 pertemanan yang penuh topeng, itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang pulang ke dalam dirimu yang sejati. Tanda kedua, kamu merasa berbeda dari orang lain. Mungkin kamu sudah merasakannya sejak dulu. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak sepenuhnya cocok dengan kebanyakan orang. Ketika teman-temanmu sibuk membahas hal-hal duniawi, kamu lebih sering tenggelam dalam pertanyaan yang dalam. Siapa aku sebenarnya? Apa tujuan hidupku? Mengapa aku merasa seperti orang asing? Bahkan di tengah keramaian, perasaan itu
seperti kamu hidup di dunia yang sama, tapi melihatnya dengan mata yang berbeda. Dan semakin kamu bertumbuh, semakin kamu sadar bahwa kamu memang tidak seperti mereka. Bukan dalam arti lebih baik, tapi memang berbeda secara energi, frekuensi, dan cara berpikir. Kamu mulai merasa sulit terhubung dengan kebisingan luar. Hal-hal yang dulu membuatmu semangat, kini terasa hampa. Keramaian justru membuatmu lelah. Berpura-pura menjadi normal, terasa seperti pengkhianatan pada dirimu sendiri. Kadang kamu mencoba menyesuaikan diri, tapi tetap saja ada dinding yang tak terlihat. Kamu bisa tersenyum, tertawa, bercanda, tapi jauh di dalam, kamu merasa tidak benar-benar dimengerti. Dan yang lebih menyakitkan, kadang kamu bahkan merasa tidak bisa menjelaskan perasaanmu dengan kata-kata, karena bahasa jiwamu sudah berubah. Sementara dunia masih memakai bahasa luar. Tapi tahukah kamu, itu bukan tanda kamu rusak. Itu adalah tanda kamu terpilih. Jiwamu sedang ditarik keluar dari kerumunan. Bukan untuk dikucilkan, tapi untuk dipersiapkan. Dipisahkan agar bisa disucikan. Disadarkan agar bisa dibangkitkan. Perasaan berbeda itu bukan beban. Itu adalah anugerah yang dibungkus kesendirian. Karena untuk membangun sesuatu yang luar biasa, terkadang kamu harus berjalan sendirian dulu. Kamu bukan aneh. Kamu hanya istimewa dalam cara yang sulit dijelaskan. Dan tidak semua orang akan siap menghadapi sinar terang yang kamu bawa. Mereka mungkin menganggapmu terlalu sensitif, terlalu serius, terlalu pendiam, terlalu dalam. Tapi jiwa-jiwa yang terbangun memang begitu. Mereka tidak cocok di dunia yang hanya hidup di permukaan. Karena tugas mereka adalah membawa kedalaman kembali ke dunia ini. Jadi jika kamu merasa berbeda, jangan panik. Kamu tidak perlu lagi berpura-pura cocok. Karena kamu bukan diciptakan untuk menyatu, tapi untuk menyadarkan. Tanda ketiga, kamu lebih senang menyendiri. Dulu, mungkin kamu takut sepi. Takut tidak ada yang mengajak keluar. Takut tidak punya kabar masuk. Takut dianggap tidak punya teman. Tapi sekarang, keheningan justru terasa seperti rumah. Kamu mulai menyukai saat-saat ketika tidak ada siapa-siapa. Tidak ada suara luar, tidak ada gangguan. Hanya kamu, napasmu, dan dunia batinmu yang dalam. Orang lain mungkin mengira kamu menarik diri. Tapi yang sebenarnya terjadi, kamu sedang kembali ke dalam dirimu sendiri. Kesendirian tidak lagi kamu anggap sebagai siksaan, tapi sebagai tempat pemurnian. Karena di tengah sunyi, kamu mulai mendengar hal-hal yang selama ini tertutup. Suara hatimu sendiri, getaran intuisi, panggilan jiwamu. Dulu kamu merasa harus selalu bersama orang lain untuk merasa utuh. Tapi sekarang kamu tahu, kehadiran orang lain tidak bisa menggantikan koneksi dengan dirimu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa bukan ramai atau sepinya hidup yang membuatmu bahagia, tapi seberapa damai kamu di dalam. Ketika kamu menyendiri, kamu mulai memilah mana relasi yang murni dan mana yang hanya rutinitas sosial, mana yang memberi energi, dan mana yang diam-diam mengurasmu habis. Dan karena itu, kamu mulai memilih. Tidak semua ajakan kamu iakan, tidak semua pertemuan kamu datangi. Kamu menjadi lebih selektif, bukan karena sombong, tapi karena sadar. Kamu sadar waktumu terbatas, energi jiwamu berharga, dan kamu tidak bisa terus memberikannya kepada semua orang, terutama mereka yang hanya datang saat butuh, atau yang kehadirannya membuatmu merasa lebih kecil dari yang sebenarnya. Kesendirian juga membantumu mengenal bayangan-bayangan dalam dirimu, ketakutan, trauma lama, rasa bersalah, hal-hal yang tidak pernah sempat kamu hadapi. Karena kamu terlalu sibuk memenuhi ekspektasi dunia luar. Dan kini, dalam hening, kamu bisa menghadapinya, memeluknya, menyembuhkannya. Jangan merasa bersalah karena menyendiri. Itu bukan pelarian, itu pemulihan. Semua jiwa besar pernah melewati fase ini. Ditarik menjauh dari keramaian, ditarik ke dalam ruang hening, agar bisa mendengar bisikan semesta dengan lebih jernih. Karena kadang,
Tuhan tidak berteriak dari keramaian, tapi berbisik dari kesunyian. Jadi jika sekarang kamu lebih suka diam di rumah, lebih suka menulis, membaca, merenung, atau sekadar duduk dalam keheningan, itu bukan kelemahan. Itu adalah pertanda bahwa jiwamu sedang pulang. Dan dari ruang sunyi itulah, kamu akan bangkit kembali dengan versi dirimu yang lebih utuh, lebih damai, dan lebih sejati. Tanda keempat, kamu merasakan konflik dengan teman lama. Awalnya kamu berpikir hubungan itu akan selalu bertahan. Kalian pernah berbagi banyak hal, tertawa bersama, menangis bersama, saling mendukung di masa sulit. Tapi entah sejak kapan, semua itu mulai terasa berbeda. Pembicaraan kalian tidak lagi nyambung. Canda yang dulu terasa hangat, kini terasa sarkastik. Kamu mulai merasa tak nyaman, seperti sedang menahan napas saat bersamanya. Bukan karena benci, tapi karena jiwamu sudah berubah. Dan perubahan itu tidak semua orang bisa terima. Saat kamu mulai menetapkan batasan, mereka bilang kamu berubah. Saat kamu memilih diam, mereka bilang kamu menjauh. Saat kamu tidak ikut drama mereka, kamu disebut dingin. Tapi kebenarannya bukan itu. Kamu tidak berubah jadi buruk. Kamu berubah jadi sadar. Sadar bahwa tidak semua hubungan harus dipertahankan. Sadar bahwa cinta tidak selalu berarti bertahan dalam relasi yang melelahkan. Terkadang, menyelamatkan dirimu sendiri berarti membiarkan yang lain berjalan ke arah yang berbeda. Dan ya, itu menyakitkan. Ada rasa kehilangan, ada rasa bersalah, ada momen-momen hening yang membuatmu mempertanyakan, apakah aku terlalu keras? Apakah aku terlalu cepat memutuskan? Tapi jauh di dalam dirimu, kamu tahu, hubungan yang kamu pertahankan hanya karena sejarah. Bukan karena vibrasi yang selaras, pada akhirnya akan terus mengikis jiwamu. Konflik itu datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguji. Apakah kamu akan tetap hidup dalam pola lama demi rasa aman? Atau kamu siap berjalan sendirian demi pertumbuhan? Dan jika kamu memilih pertumbuhan, beberapa orang akan marah, akan kecewa, akan menyalahkanmu. Biarkan, karena mereka melihatmu dari lensa lama. Sementara kamu sudah bergerak ke frekuensi baru. Jangan memaksa orang lama mengerti versi dirimu yang baru. Itu bukan tugas mereka. Itu tugasmu. Kamu tidak harus membenci mereka. Kamu hanya perlu melepaskan dengan cinta. Mengucapkan terima kasih dalam hati. Karena pernah tumbuh bersama. Lalu berjalan dengan damai ke arah yang berbeda. Karena sejatinya, perpisahan bukan akhir dari cinta. Terkadang, itu justru bentuk cinta paling jujur. Untuk diri sendiri, dan untuk mereka yang tidak bisa ikut dalam perjalanan barumu. Tanda kelima, kamu menginginkan hidup yang bermakna. Ada masa dalam hidupmu, ketika kamu hanya ingin hidup nyaman. Punya pekerjaan tetap, gaji cukup, lingkar pertemanan stabil. Semua tampak baik-baik saja di mata dunia. Tapi sekarang, ada sesuatu di dalam dirimu yang terus berbisik. Ini bukan cukup, ini belum utuh. Kamu mulai mempertanyakan segalanya. Mengapa aku bangun pagi? Untuk siapa aku bekerja? Apakah hidupku hanya untuk membayar tagihan dan menunggu akhir pekan? Dan saat pertanyaan itu muncul, kamu tidak bisa lagi menutupinya dengan kesibukan. Kamu tidak bisa lagi merasa puas dengan pujian, pencapaian, atau validasi luar. Karena jiwamu mulai meminta yang lebih dalam. Makna. Kamu mulai rindu melakukan hal yang sejati, yang berasal dari hatimu, yang membuatmu merasa hidup, bukan sekadar bertahan. Kamu ingin berkarya, bukan hanya bekerja. Ingin memberi dampak, bukan hanya ikut sistem. Ingin hidup selaras dengan nilai-nilai yang kamu yakini. Dan jalan itu bukan jalan yang ramai. Karena saat kamu memilih makna, kamu akan mulai menolak hal-hal yang selama ini dianggap normal. Kamu mulai berkata, tidak pada pekerjaan yang hanya memberi uang tapi merenggut jiwa. Kamu mulai meninggalkan lingkungan yang mengharuskanmu pura-pura demi diterima. Kamu mulai menolak peran yang membuatmu jauh dari dirimu sendiri. Dan karena itu,
Kamu mulai kehilangan orang-orang yang dulu merasa nyaman dengan versi lamamu. Karena mereka lebih suka kamu tetap sama. Tetap menurut, tetap diam, tetap patuh pada definisi berhasil yang umum. Tapi kamu tidak bisa kembali. Karena sekali jiwa terbangun, ia tidak bisa tidur lagi. Kamu mulai ingin hidup yang membebaskanmu. Bukan yang hanya membuatmu terlihat baik. Kamu ingin perjalanan spiritual, bukan sekadar prestasi sosial. Dan walau itu membuatmu semakin sendiri, kamu tahu, itu juga membuatmu semakin jujur, semakin utuh, semakin dalam. Ingatlah, makna bukanlah sesuatu yang diberikan orang lain. Makna adalah sesuatu yang kamu temukan. Di tengah perjuangan, di balik luka, di dalam sunyi. Dan jiwa yang menginginkan makna adalah jiwa yang sudah siap meninggalkan ilusi. Tanda ke-6, kamu sedang dipersiapkan untuk komunitas baru. Kesendirian yang kamu alami sekarang, bukan karena semesta ingin menghukummu, bukan karena kamu tidak layak punya teman, tapi karena kamu sedang dipersiapkan, dipisahkan dari yang lama, agar bisa disatukan dengan yang baru. Karena kamu tidak bisa terus bersama orang yang tidak lagi selaras dengan jiwamu. Mereka yang dulu kamu sebut teman, mungkin telah menyusuri jalan yang berbeda. Dan itu tidak salah. Itu hanya bukan jalurmu lagi. Ketika kamu naik frekuensi, hubungan lama yang tidak tumbuh ikut akan terasa berat. Semesta akan mengguncang mereka, atau mengguncangmu, agar kamu sadar, sudah waktunya berpisah. Tapi pemisahan itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Kamu sedang dibentuk menjadi versi dirimu yang lebih otentik. Kamu sedang dilatih untuk jujur, bahkan jika itu membuatmu sendiri. Karena hanya ketika kamu benar-benar menjadi dirimu sendiri, kamu akan dipertemukan dengan mereka yang bisa melihatmu apa adanya. Akan datang orang-orang baru, tapi mereka tidak akan datang ketika kamu masih sibuk berpura-pura. Mereka datang ketika kamu berani jujur, berani berbeda, dan berani berdiri sendiri. Mereka akan berbicara dari hati, bukan dari ego. Mereka tidak akan memintamu menyesuaikan diri, karena mereka akan menerima getaranmu seperti apa adanya. Komunitas baru ini bukan tentang jumlah, tapi tentang kedalaman. Mungkin hanya 1-2 orang, tapi percakapanmu dengan mereka akan terasa seperti pelukan bagi jiwa. Kamu akan terkejut bagaimana semesta mengirimkan mereka di waktu yang paling tepat. Kadang lewat pertemuan tak terduga, kadang lewat koneksi di tempat yang tidak kamu sangka. Dan kamu akan merasa, akhirnya ada yang mengerti. Tapi sebelum itu terjadi, kamu harus merelakan ruang lamamu dikosongkan. Kamu harus bersedia melewati masa transisi ini, yang sunyi, yang sepi, yang penuh pertanyaan. Percayalah, kesepianmu sekarang adalah persiapan untuk koneksi yang jauh lebih murni. Semesta tidak mengambil tanpa mengganti, tapi ia selalu menunggu kamu siap. Siap untuk tidak lagi menjual dirimu demi diterima. Siap untuk mencintai dirimu, bahkan saat tak ada yang mendampingi. Karena ketika kamu mencintai dirimu dalam kesendirian, kamu membuka gerbang untuk cinta sejati masuk, baik itu dari sahabat, pasangan, atau komunitas jiwa yang telah disiapkan khusus untukmu. Saudaraku jiwa terpilih, jika kamu merasa tidak punya teman, jika kamu merasa berbeda, aneh, terasing, bahkan salah, maka ketahuilah, itu bukan karena kamu rusak, tapi karena kamu sedang dibentuk. Kebangkitan spiritual bukan perjalanan yang penuh sorak-sorai. Seringkali, itu adalah jalan sunyi. Jalan ketika kamu harus melepaskan yang tidak lagi selaras, demi menemukan dirimu yang sesungguhnya. Jiwa yang terbangun tidak bisa lagi hidup dalam kebisingan palsu. Ia mulai mencari makna. Ia mulai menolak topeng. Ia mulai memilih kejujuran, meski harus dibayar dengan kesendirian. Tapi jangan takut. Kesendirian ini bukan akhir. Ini adalah transisi dari yang lama menuju yang baru. Ini adalah rahim spiritual, tempat jiwamu dilahirkan kembali. Lebih kuat, lebih utuh, lebih bercahaya. Dan satu hari nanti,
Kamu akan melihat ke belakang dan bersyukur. Bersyukur pernah kehilangan. Karena dari kehilangan itulah kamu menemukan siapa dirimu sebenarnya. Percayalah, komunitas jiwamu ada. Mereka sedang berjalan menuju kamu, seperti kamu sedang berjalan menuju mereka. Sampai saat itu tiba, rawatlah jiwamu, peluklah dirimu, dan teruslah berjalan. Karena kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Semesta selalu bersamamu, dan Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya sedang memurnikanmu. Kamu bukan orang biasa. Kamu jiwa yang sedang bangun. Dan ini baru permulaan. Terima kasih telah menonton. Jika kamu merasa video ini menggugah jiwamu, jangan lupa untuk bagikan ke mereka yang juga sedang berjuang dalam diam. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap percaya, kamu adalah jiwa terpilih.